Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan bisa dibilang pergerakan sahamnya itu udah lama banget di posisi gocap ya. Sekitar 2 tahunan mereka di posisi Rp50 per lembar saham. Ini berarti parah banget, ini saham juga sudah disuspensi sementara oleh Bursa Efek Indonesia ya. Ini perusahaan di-request oleh teman-teman kita untuk dibahas, mungkin karena ingin mengenal perusahaan ini bisnisnya apa sih, kok bisa sampai kena suspensi, dan kenapa harga sahamnya mentok di harga 50 selama 2 tahunan. Yuk langsung aja kita bahas perusahaan properti yang satu ini, Mas Murni Indonesia Tbk dengan kode emiten MAMI atau kita panggil aja MAMI ya. Kita mulai dari sedikit profil daripada perusahaan yang satu ini. Kita masuk ke dalam historinya. Mereka adalah pemilik dan operator Garden Palace Hotel Surabaya dan pemilik Crystal Garden, suatu blok apartemen dan pusat perbelanjaan yang sedang dalam kerjasama dengan PT Anugerah Mitra Lestari. Sekilas kita dengar ini kayaknya perusahaan ini bagus banget ya, karena mereka menjadi bergerak di bidang properti yang seperti apartemen, pusat perbelanjaan yang kita lihat wow mewah banget itu ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa sektor properti ini memang resikonya agak tinggi, apalagi di tengah-tengah krisis seperti sekarang yang sampai sekarang pun masih terjadi. Dari sejak pandemi ya 2020 sampai tahun ini 2022 bukan pandemi lagi. Memang pandemi sudah agak berlalu, tapi sekarang muncul krisis baru lagi ya. Krisis komoditas, energi yang menjadikan banyak sekali barang-barang yang naik harga, inflasi. Nah, ini akan terjadi krisis lagi sih. Jadi properti akan terhantam lagi sih. Termasuk MAMI ini. Ya, hantamannya cukup berturut-turut kepada perusahaan properti termasuk MAMI ini ya. Termasuk salah satu beritanya mereka belum melunasi denda mereka ya. Jadi mereka kena suspensi sementara. Nah, tentu saja denda ini terjadi karena ada pelanggaran dalam sektor bursa efek ya yang dilakukan oleh MAMI ini. Ada banyak banget tato yang dimiliki oleh MAMI seperti Y dan X ya, di mana mereka selama 6 bulan lebih sejak berakhirnya periode tahun yang lalu mereka belum melakukan rapat umum. Nah, lalu mereka juga dimonitoring secara spesial oleh sekuritas. Untuk sekedar informasi ya, di awal 2020 sampai sekarang harga mereka tertahan di harga Rp50. Padahal mereka udah listing cukup lama ya, tahun 2004, tapi perjalanan bisnis memang kadang-kadang tidak terlalu mulus. Jadi harus terus belajar, termasuk MAMI ini. Ya, untuk sementara gitu aja sih sekilas tentang MAMI ini. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Ada Brandfield Investment Limited dan dia memegang 27,631%. Sedangkan pemodal nasional dan asing kalau digabungkan itu sekitar 65%. Ini berarti posisi publiknya udah gede banget. Ini kurang bagus sih ya. Kalau untuk Brandfield Investment Limited kita baca di sini sih kebanyakan berita bahasa Inggris dan juga tentang delisting ya. Baik, agak berbahaya sih MAMI ini ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Tentu saja mereka masih mencatatkan kerugian. Kita download dulu MAMI ini. Masih baru update sampai 2022 kuartal kedua. Kita download dulu. Nah, ini dia. Kita coba lihat dan kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita lihat dulu laba rugi untuk entitas itu seberapa besar, yakni sebesar minus 22 miliar rupiah. Sehingga PR yang didapat pasti minus. Liquidity-nya sih cukup oke. Kita coba cek dulu. Aset lancarnya sebesar 232 miliar. Liabilitas jangka pendeknya 215. Jadi masih lebih gede aset lancarnya ya. Selanjutnya kita lihat transaksi hariannya yang tidak ada karena kena suspensi. So, MAMI ini apakah layak untuk investasi? Ya, kita lihat prospeknya di sektor properti udah agak berbahaya. Bahkan mereka udah kena suspensi, belum bayar denda, porsi publik gede, masih rugi. Jadi tentu saja ini masih belum terlalu menarik. Kalau mau referensi yang di sektor properti sebenarnya saya belum ada di sini ya. Karena memang perusahaan properti untuk sekarang terhantam cukup parah. Palingan yang ada di watchlist saya itu sektor energi, sektor consumer good, gitu-gitu yang lebih aman. Mereka memang lagi thriving sekarang, lagi maju banget sekarang karena memang sektor mereka sangat dibutuhkan di awal-awal pemulihan ekonomi ya. Jadi untuk MAMI ini saya belum sarankan untuk masuk. Ya, semoga saja dapat membantu teman-teman pembahasan tentang MAMI ini yang menjadi di
sektor properti, pengusaha di sektor properti. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.